Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Sri Wahyuni. Pada kesempatan kali ini akan mencoba memaparkan materi untuk mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak di tingkat 1 dengan judul pengantar anatomi dan fisiologi serta struktur dan fisiologi sel. Jadi adapun pengantar anatomi dan fisiologi itu dimulai dari pengertian dasar, di mana anatomi ini digunakan untuk menunjukkan ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur semua organisme atau makhluk hidup. Dalam hal ini kita mempelajari khususnya ternak. Nah, secara harfiah berarti anatomi itu artinya memotong dan memisahkan menjadi bagian-bagian. Karena kita ketahui sendiri anatomi jika dipelajari secara menyeluruh itu terbagi menjadi bagian-bagian. Di dalamnya tersangkut artian morfologi dari bahasa Yunani, morf yang berarti struktur dan ologi yang berarti studi tentang. Dan fisiologi berasal dari bahasa Yunani juga, di mana fisio yang berarti proses normal dan ologi yang berarti ilmu atau studi tentang. Jadi kesimpulannya, fisiologi ternak adalah ilmu yang mempelajari proses normal dalam tubuh ternak dengan penekanan pada proses atau fungsi tubuh secara lengkap dan fungsi semua bagian-bagian tubuh, baik yang terjadi pada tingkat sel, yang terdiri dari komponen sel, jaringan, organ, maupun sistem dari tubuh itu sendiri. Termasuk pula proses-proses biofisika maupun biokimia yang terjadi dalam tubuh. Adapun pemisahan secara terinci antara anatomi dan fisiologi itu karena adanya kegiatan studi laboratorium, di mana ada studi laboratorium makroanatomi dan gras anatomi. Nah, ini didasarkan pada proses pembedahan hewan atau disebut dengan nekropsi. Adapun juga studi laboratorium fisiologi ini dilakukan dengan percobaan-percobaan yang digunakan yaitu hewan yang masih hidup, bisa dibius lalu dilakukan percobaan pada laboratorium fisiologi. Meskipun terpisah menjadi dua disiplin ilmu yaitu anatomi dan fisiologi, biasanya keduanya ini saling berkaitan, tidak terpisah sama sekali, dan merupakan ilmu yang mempelajari tubuh ternak atau hewan secara menyeluruh. Jadi pengetahuan struktur tubuh secara menyeluruh ini akan memberikan informasi yang banyak mengenai fungsi dan moderatnya. Kemudian hubungan anatomi dan fisiologi ini sangat jelas ya terlihat pada studi pembandingan pada perkembangan ternak atau hewan. Perkembangan hewan atau ternak ini mulai dari pembuahan sampai dengan dewasa yang dikenal dengan bahasa ilmiah ontogeni. Dan perkembangan hewan yang spesifik mulai dari prasejarah sampai sekarang itu kita kenal dengan bahasa ilmiah filogeni. Ilmu anatomi dan perkembangannya ini terbagi menjadi beberapa cabang secara khusus menurut peneliti Dorland's Medical Dictionary terdapat 30 cabang anatomi, yaitu antara lain di mana yang pertama anatomi makroskopis atau gross anatomy. Nah, bidang anatomi makroskopis atau gross anatomy ini mempelajari bentuk dan hubungan antara struktur-struktur tubuh yang dapat dilihat secara visual atau kasat mata tanpa bantuan apapun, tanpa bantuan alat laboratorium, contohnya mikroskop dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya anatomi komparatif, di mana anatomi komparatif ini mempelajari struktur beberapa spesies ternak, terutama yang menyangkut ciri-ciri khususnya untuk membantu klasifikasi ternak. Jadi di sini digunakan untuk membuat spesies hewan itu atau ternak itu mendapatkan klasifikasi. Kemudian ada yang disebut dengan embriologi, di mana ilmu embriologi ini mempelajari perkembangan struktur tubuh yang dimana mencakup periode konsepsi mulai dari proses fertilisasi atau pembuahan dalam tubuh hewan betina sampai dengan lahir atau berhasil lahir. Kemudian anatomi mikroskopik atau disebut dengan histologi, di mana histologi ini mempelajari jaringan dan sel serta bagian-bagian yang hanya dapat dilihat di bawah atau dengan bantuan mikroskop. Kemudian ada yang disebut sitologi ultrastruktur, di mana
ilmu ini mempelajari perkembangan baru dari anatomi yang mempelajari bagian-bagian sel atau jaringan dengan bantuan mikroskop elektron. Dan anatomi sistematik ini adalah studi anatomi yang dilakukan untuk melalui pendekatan sistem. Nih, ini ada tabel yang dimana pemberian nama dalam anatomi sistemik, dimana untuk selanjutnya mungkin kalian akan lama-lama akan paham sendiri apa yang disebut dengan sistem kerangka, sistem persendian. Nah, di sini saya tampilkan ada yang disebut nama ilmiahnya. Nah, jadi kalau mungkin biasanya disebut sistem kerangka, untuk nama ilmiahnya itu adalah sistema skeleton, atau nama ilmunya itu osteologi. Jadi kita di sini belajar untuk mempelajari bahasa ilmiah, ya. Jadi kalau disebut dengan osteologi itu adalah sistem kerangka, yang artinya itu mempelajari tentang ilmu tulang. Kemudian artologi adalah sistem persendian, di mana mempelajari tentang sendi. Kemudian miologi adalah sistem otot, atau pada sistema itu adalah sistem muskularis, itu adalah yang pelajari otot. Kemudian nama ilmu splengnologi yang mempelajari lambung dan usus, yang disebut dengan sistem pencernaan atau disebut dengan digestoris. Kemudian ada yang mempelajari splengnologi juga sama, yaitu paru atau saluran nafas, di mana ini mencakup sistem pernafasan atau respiratoris. Kemudian splengnologi lagi yang mempelajari tentang organ ginjal dan bladder, yang disebut dengan sistem uropoetik atau uropetika. Kemudian splengnologi ovarium dan testis yang mempelajari organ reproduksi berupa ovarium dan testis, di mana di sini terkait atau tercantum dalam sistem reproduksi. Kemudian endokrinologi atau glandula endokrin, yang dimana ini termasuk atau dalam sistem endokrin. Kemudian neurologi, yang dimana mempelajari organ otak, korda spinal dan saraf, yang mencakup dalam sistem syaraf, atau neurologi atau sistem neforum. Kemudian organ jantung dan pembuluh itu ada nama ilmiah angiologi. Sistem sirkulasi, dermatologi itu kulit, estesiologi itu mempelajari organ mata dan telinga. Nah, berdasarkan pada sistem-sistem dalam tubuh, maka terdapatlah spesialisasi. Jadi kalau misalnya lanjut pada spesial ini atau kita lebih ke arah fisiologinya, ya, dimana neurofisiologi itu mempelajari terkait syaraf, fisiologi gastrointestinal itu pada sistem pencernaan, kardiovaskular itu jantung, renalis itu sistem urinari atau sistem saluran perkencingan, metabolisme itu anabolisme atau katabolisme, kemudian respiratori atau respirasi pulmonalis itu saluran pernafasan, dan endokrin ada yang mempelajari sistem hormonal dan fisiologi reproduksi. Baik, kita masuk pada deskripsi istilah yang digunakan dalam studi anatomi. Nah, pola petunjuk seekor ternak tergantung pada hewan itu sendiri tanpa memperhatikan posisi serta arah dari hewan tersebut. Untuk kepentingan tersebut digunakan bidang-bidang sebagai pola sebagai penunjuk lokasi bagian tubuh seekor ternak. Nah, ya, ada yang disebut dengan kranial dan anterior, di mana istilah ini menunjukkan arah menuju kepala. Contohnya yaitu bagian pundak yang terletak di sebelah kranial dari bagian pinggul. Dengan demikian, bagian pundak terletak lebih dekat dengan kepala daripada bagian pinggul. Jadi kranial atau anterior itu adalah bagian yang mengarah menuju kepala. Kemudian kaudal dan posterior itu adalah istilah untuk menunjukkan ke arah ekor. Contoh daerah pantat terdapat di kaudal daerah pinggang. Dan rostral adalah istilah yang digunakan di daerah kepala bagian ke arah hidung. Jadi di daerah wajah, mata, hidung, mulut itu adalah istilah yang digunakan untuk yang disebut dengan rostral. Kemudian bidang median merupakan bagian yang melewati tubuh dengan arah kroniokaudal menjadi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri sama besar. Dan ada juga karkas sapi dapat dibagi menjadi dua bagian oleh bidang median ini. Nah, menjadi tubuh menjadi bagian dorsal atas dan bagian ventral itu bawah. Bidang transversal merupakan bidang yang terletak tegak lurus. Bidang median dan bagian tubuh hewan menjadi bagian cranial dan bagian kaudal.
Kemudian bidang frontal itu mempunyai letak tegak lurus terhadap bidang median atau bidang transversal, membagi tubuh menjadi bagian dorsal atas atau bagian ventral bawah. Apabila seekor sapi berjalan di danau, masuk ke dalam mencapai dada, maka permukaan air itu menggambarkan bidang frontal sapi tersebut. Jadi di atas itu bidang frontal dan bidang di bawah itu adalah bidang ventral. Nah, medial merupakan kata sifat yang berarti berhubungan dengan atau ke arah bidang median jantung. Terletak di sebelah medial paru-paru, artinya lebih ke arah bidang median daripada paru-paru. Kemudian lateral adalah kebalikan dari medial, jadi artinya menjauhi bidang medial. Tulang rusuk terletak di daerah lateral dari paru-paru. Artinya tulang rusuk ini letaknya lebih menjauhi bidang median. Kemudian dorsal ini merupakan istilah yang menunjukkan arah menuju atau ke arah tulang belakang atau columna vertebralis, di mana ginjal ini terletak di sebelah dorsal usus, jadi ginjal ini lebih dekat pada columna vertebralis, jadi lebih ke arah belakang atau lebih ke arah ekor. Dorsum merupakan kata benda yang berarti bagian dorsal atau punggung. Pelana ini diletakkan pada dorsum kuda. Nah, yang tadi itu dorsal, sekarang ventral. Ventral berarti menjauhi kolumna vertebralis atau ke arah dinding abdominal. Jadi kelenjar susu ini terdapat di bagian ventral pusat, jadi di bagian bawah ya. Dengan demikian terletak di bagian tubuh yang jauh dari kolumna vertebralis, jauh dari ekor dan di daerah kelenjar susu sapi. Profundal dan internal istilah ini untuk menunjukkan daerah dekat pusat atau pusat ekstremitas atau anggota badan, atau yang disebut dengan humerus, tulang lengan atas, merupakan bagian profunda dari keseluruhan struktur lengan. Dan juga ada yang disebut dengan superficial dan eksternal, untuk menunjukkan daerah dekat kulit atau daerah permukaan tubuh atau permukaan ekstremitas. Rambut terletak paling superficial dibandingkan dengan semua struktur tubuh. Dan proksimal berarti relatif lebih dekat dengan suatu bagian, biasanya kolumna vertebralis, tubuh atau pusat benda. Dan distal berarti relatif lebih jauh dari kolumna vertebralis. Letak kuda terletak di bagian distal bila dibandingkan dengan lutut atau karpus. Dan jika ditambahkan dengan tambahan AD digunakan untuk menunjukkan arah gerakan atau menunjuk ke arah, misalnya dorsat, ventrat, caudat, dan craniat. Jadi kayak dorsal itu menjadi dorsat, ventral, caudat, dan craniat. Ini digunakan ketika menunjukkan arah gerakan atau menunjuk ke arah. Nah, ini adalah anatomi dalam istilah Latin. Jadi bagian tubuh itu ada yang tadi saya sudah paparkan, ada dorsal, ada ventral, ada cranial, ada caudal, dan ada anal. Untuk bagian kepala itu ada oral, apikal atau apex, aboral, nuchal. Kemudian bagian ekstremitas atau bagian badan itu proksimal, distal, dorsal, medial volar, plantar, lateral, ulnar, radial, fibular, tibial. Jadi bagian kaki depan sama kaki belakang atau pergerakannya ini ada ulnar, radial, fibular, dan tibial. Dan bagian tubuh itu ada lateral, medial, median, sagittal, transversal, dan longitudinal. Nah, jika digambarkan pada ternak atau ini ada anjing, nah ini dorsal, ventral, cranial, caudal. Jadi kayak cranial itu ke arah kepala. Jadi dari sini ke arah kepala, itu yang disebut dengan cranial. Kemudian caudal itu dari arah pinggul ke ekor. Nah, ini. Kemudian dorsal itu adalah bagian atas hewan. Bagian atas hewan. Kemudian ventral itu adalah bagian bawah hewan. Kemudian proksimal distal itu ke arah atas, kaki depan atau kaki belakang, bagian bawah itu distal. Sama dengan ekornya, jadi mengarah ekor atas itu proksimal, mengarah ekor bawah itu distal. Dan anal itu adalah tempat bagian ekor. Nah, ini proksimal distal. Jadi proksimal itu menuju ke atas mendekati tubuh.
dan distal menuju ke bawah menjauhi tubuh. Sama, jadi baik itu kaki depan, kaki belakang, dan ekor. Nah, ini kranial, batas dari kranial, ini kaki depan ke kepala. Batas kaudal, kaki belakang ke ekor. Ventral itu bagian bawah, dari badan, sisi badan bawah, dan dorsal itu bagian atas, sisi tubuh atas. Baik, untuk selanjutnya itu kita masuk pada struktur dan fisiologi sel, di mana sel itu sendiri merupakan unit terkecil atau unit fungsional terkecil dari seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dan unit ini yang membentuk semua sistem yang dimana terbagi menjadi jaringan, organ, dan sistem. Dan sifat sel ini termasuk homeostasis, di mana pertumbuhan, reproduksi, penyerapan, metabolisme, rekspresi, iritabilitas, dan konduktivitas atau sel nervus, dan sel otot, dan kontraktilitas atau sel otot. Jadi dia mencakup seluruh sistem di dalam sifat sel ini, baik itu pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, sekresi, konduktivitas, dan kontraktilitas. Adapun komposisi kimia sel itu diantaranya itu terdiri dari bahan lain 1,5%, protein itu 10%, di mana diantaranya itu kompleks molekul koleoid dengan berat molekul tinggi yang terutama terdiri dari asam amino yang berpolimerasi atau bergabung ke dalam rantai polipeptida, dan yang ketiga itu ada air, di mana air ini persentasenya sangat besar, sekitar 60-65%, bertindak sebagai pelarut untuk zat anorganik dan masuk ke dalam berbagai reaksi biokimia, cairan intraseluler, cairan ekstraseluler, dan cairan interstisial, dan tentunya plasma darah. Lipid terdiri dari 25%, bahan inorganik sama dengan bahan lain itu persentasenya 1,5%. Jadi yang paling besar itu ada air sebesar 60-65%. Nah, ini adalah struktur dan fisiologi dari sel itu sendiri, di mana di sini kita mulai dari arah jam ya, di mana nukleus ini terdiri dari selaput membran, nukleolus, dan kromatin. Kemudian ada yang disebut membran plasma, ada yang disebut ribosom, ada yang disebut aparatus Golgi, ada yang disebut lisosom, kemudian mitokondria, peroksisom, mikrofili, kemudian ada yang disebut sitoskeleton, di mana terbagi menjadi mikrofilamen, filamen intermediate, mikrotubulus, kemudian setrosom, flagel, retikulum endoplasma kasar, dan terakhir retikulum endoplasma halus. Kemudian kita masuk pada yang pertama itu ada nukleus, di mana terdiri dari selaput membran, nukleolus, dan kromatin. Di mana selaput membran ini berfungsi untuk menyelubungi nukleus dengan pori-pori sebagai bentuk untuk keluar masuknya molekul. Jadi dia adalah semacam pintu dari keluar masuknya molekul pada selaput membran ini. Kemudian kromatin ini di mana dia terdapat DNA dan DNA, di mana dia akan membentuk materi genetik dari individu itu. Dan nukleolus atau yang disebut dengan anak inti, yang dimana dia memproduksi ribosom. Nah, ini adalah gambaran dari nukleus. Pada yang disebut dengan inti dari sel itu atau nukleolus itu yang berada di pusat nukleolus atau bagian dalam nukleolus yang berwarna ini. Nah, adapun pada gambar satu ini disebut dengan selaput membran. Nah, selaput membran ini terdiri dari pori-pori kasar. Nah, jadi kemudian gambar 2 ini adalah pori-pori kasar dari selaput membran tadi, nomor 1, gambar nomor 1. Kemudian gambar nomor 2 adalah pori-pori, di mana ini adalah pintu masuknya atau pintu keluar masuknya ribosom.
Jadi dia adalah pori-pori yang kompleks yang dimana berfungsi sebagai pintu keluar masuknya ribosom. Kemudian yang ketiga adalah penampilan dari selaput membran atau pori-pori tersebut ketika di bawah mikroskop. Kemudian yang keempat adalah kromatin yang berbentuk serat-serat kasar, terletak di sini. Kemudian yang kelima itu adalah nukleolus yang terlihat sangat jelas di bawah mikroskop. Jadi nukleolus inilah yang sangat jelas terlihat ketika diamati di bawah mikroskop. Kemudian yang keenam itu adalah pori-pori dari nukleolus yang terlihat ketika di bawah mikroskop dengan pembesaran 0,25 mikrometer. Masuk pada retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma ini terdiri menjadi dua macam, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma ini berbentuk kantong atau seperti tabung. Jadi retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom pada permukaannya. Kemudian retikulum endoplasma halus ini permukaannya halus, tidak terdapat ribosom. Jadi pada ini retikulum endoplasma kasar ini terdapat ribosom, dan pada retikulum endoplasma halus ini tidak terdapat ribosom. Retikulum endoplasma halus ini berfungsi sebagai sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat atau racun yang masuk ke dalam tubuh. Ribosom ini dan berfungsi dalam pembentukan protein, di mana ribosom ini berada bebas di daerah sitosol atau berikatan dengan retikulum endoplasma. Ribosom ini terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Nah, ini dia pada gambar yang terlihat pada penampakan ribosom pada retikulum endoplasma di bawah mikroskop pada gambar 1. Kemudian gambar 2 itu adalah bentuk dari ribosom yang terbagi menjadi 2 unit. Ini adalah unit besar dan ini ada unit kecil. Kemudian yang ketiga itu adalah model ribosom pada yang terlihat pada komputer. Kemudian ada aparatus Golgi, di mana aparatus Golgi ini adalah pusat pembuatan, penggudangan, pemilihan, dan pengiriman produk-produk protein dalam vesikel. Aparatus Golgi ini juga berbentuk kantung dengan sisi cis dan trans. Nah, pada gambar terlihat pada bagian A ini adalah sisi cis, di mana sisi ini adalah sisi penerimaan vesikel. Kemudian pada bagian B ini adalah sisi trans, di mana ini adalah sisi pengiriman vesikel. Nah, kemudian untuk prosesnya itu sendiri bisa dilihat pada gambar 1, di mana gambar 1 ini di sini vesikel datang ke sisi cis. Kemudian menuju pada gambar 2, di mana vesikel ini bergabung membentuk sisterna Golgi baru. Kemudian masuk pada gambar 3, di mana terjadi maturasi atau pematangan sel. Kemudian yang keempat ini vesikel terbentuk dan meninggalkan aparatus Golgi. Kemudian yang kelima, di sini vesikel membawa protein yang kurang matang kembali ke Golgi untuk menjadikannya protein tersebut menjadi matang. Dan yang keenam ini vesikel mengangkut protein yang baru atau protein yang matang dari gambar 5 ini menuju ke retikulum endoplasma. Jadi seperti itu. Kemudian lisosom. Lisosom adalah kantung bermembran yang berisi enzim hidrolitik yang digunakan untuk mencerna atau mendaur ulang makromolekul. Nah, bisa dilihat pada gambar A. Ya, ini lisosom berada di dalam sel darah putih yang dimana fungsinya untuk menghancurkan bakteri. Kemudian pada gambar B atau disebut dengan fagositosis, atau lisosom ini mencerna makanan pada protista. Kemudian pada gambar C dan D, ini lisosom di sini berfungsi dalam hal mendaur ulang mitokondria yang sudah rusak menjadi mitokondria yang baru. Nah,
Masuk pada mitokondria, di mana merupakan tempat respirasi seluler, proses metabolik yang menghasilkan ATP dengan cara mengolah gula, lemak, dan bahan bakar dengan bantuan oksigen. Adapun mitokondria ini sebenarnya ada dua, ada mitokondria luar dan mitokondria dalam. Untuk mitokondria dalam ini terdapat ciste yang berbentuk berbelat-belit seperti ini. Dan di dalam ciste inilah yang terdapat DNA di dalam sel. Yang terdapat DNA, mitokondria DNA, nuklear DNA. Kemudian peroksisom ini adalah tempat reaksi oksidasi di mana peroksisom ini mendapatkan atau dapat mendetoksifikasi senyawa berbahaya dalam tubuh, memecah asam lemak, dan inisiasi saat perkecambahan atau pada saat fertilisasi. Nah, ini masuk pada sitoskeleton, di mana sitoskeleton ini adalah jaringan serat yang memberi sokongan mekanis dan mempertahankan bentuk sel, di mana terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mikrotubulus. Ini adalah mikrotubulus. Kemudian yang kedua filamen intermediate dan mikrofilamen. Nah, mikrotubulus ini dilihat pada gambar A, yaitu bentuknya itu seperti tabung berongga, di mana fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel, motilitas sel, dan lain sebagainya. Pada gambar B, ini ada filamen intermediate, di mana bentuknya itu seperti 2 tali yang teranyam atau terikat, di mana fungsinya itu sebagai bentuk perubahan atau pembelahan sel. Kemudian yang ketiga mikrofilamen, di mana bentuknya itu seperti serat kabel, di mana fungsinya ini dalam hal pembentukan laminal nukleus dan organel. Stresom ini sentrosom terdiri dari sepasang sentriol, di mana setiap sentriol ini tersusun atas 9 set mikrotubulus yang berfungsi dalam pembentukan benang gelendong saat pembelahan sel, inisiasi sitokinesis, dan penentuan arah akson. Dan flagel ini adalah mikrotubulus yang terspesialisasi untuk motilitas sel. Badan flagel ini tersusun atas mikrotubulus yang kemudian dilapisi membran sel. Jadi flagel ini akan aktif ketika sel juga aktif. Jadi mereka saling beriringan. Mikrofili adalah eksistensi dari membran plasma yang berfungsi untuk memperluas permukaan, di mana beberapa bagian organ tubuh ini mempunyai mikrofili, misalnya ini organ ginjal dan usus, di mana keduanya ini berperan dalam penyerapan zat sehingga membutuhkan mikrofili. Nah, kemudian masuk membran plasma, di mana membran plasma ini adalah selaput yang menyelubungi sel, tersusun dari fosfolipid ganda yang bersifat semi permeabel dan fungsinya sebagai pintu keluar masuknya molekul. Baik, itu tadi yang bisa saya paparkan dari materi pengantar anatomi dan fisiologi serta struktur dan fisiologi sel. Kemudian untuk cara absensi saya pada pertemuan kita kali ini, kalian bisa download materi saya di Smart Campus. Jadi kalian klik di PPT-nya saya di materi pada pertemuan minggu pertama. Jadi jika yang berhasil atau menjawab pertanyaan itu yang saya anggap hadir, dan yang jika tidak absen atau tidak menjawab di kolom diskusi pada pertemuan minggu pertama itu saya anggap tidak hadir. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan kita selanjutnya.